Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum naik ke sorga, yang peringatannya akan kita rayakan hari Kamis nanti tanggal 29. Yesus berkata kepada murid-muridnya, atau Yesus meninggalkan sebuah pesan yang sangat berharga kepada para murid, bahwa betapa pentingnya Dia meninggalkan mereka dan naik ke sorga. "Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Saudari-saudara, Yesus tahu bahwa melanjutkan karyanya melalui para murid akan menghadapi macam-macam tantangan, macam-macam cobaan, pergumulan, dan sebagainya. Penolakan, penganiayaan sudah termasuk di dalamnya. Dengan itu, untuk percaya kepada Tuhan yang diwartakan, butuh perjuangan yang pantang menyerah, yang tidak mudah putus asa, yang tidak gampang mundur, dan sebagainya. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, itu juga yang dihadapi oleh Paulus dan teman-temannya di dalam bacaan pertama hari ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Percaya kepada Tuhan dalam keadaan di penjara, dibelenggu, dan seakan tidak berpengharapan, membutuhkan perjuangan iman yang besar. Membutuhkan ketahanan iman yang luar biasa. Menghadapi situasi yang susah seperti ini, Paulus dan Silas tidak gentar. Mereka berdoa dan menaikkan pujian dalam keadaan terpasung atau terbelenggu. Mereka mau membuktikan hanya orang yang percaya kepada Tuhanlah yang bisa selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Paulus dan Silas meninggalkan sebuah warisan berharga bagi gereja tentang cara beriman yang sesungguhnya, khususnya ketika menghadapi macam-macam tantangan, macam-macam cobaan, macam-macam kesulitan dan pergumulan hidup. Apalagi yang langsung berhubungan dengan iman itu. Dasar dari pengharapan gereja itu adalah sabda Yesus sendiri dalam kutipan Injil tadi. Bahwa para rasul tidak akan berjalan sendirian. Bahwa para rasul
tidak akan ditinggalkan ibarat anak ayam kehilangan induk. Ada Roh Kudus, Roh Penghibur yang dijanjikan yang akan menyertai mereka, yang akan memberikan penghiburan iman, yang akan memberikan kekuatan rohani dalam segala macam situasi. Karena itulah Yesus katakan bahwa penghibur yang akan diutus Bapa itu akan datang menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebagai umat beriman kita percaya kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita dalam Roh Kudus yang dijanjikannya. Ketika dia belum naik ke sorga, Roh Kudus itulah yang meneguhkan, menghibur, menguatkan, menggerakkan kita, memberanikan kita untuk tidak mudah menyerah dalam macam-macam situasi hidup kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita akan bagaimana caranya kita beriman lebih-lebih dalam segala situasi yang tidak pasti. Dalam segala situasi yang kadang-kadang menuntut kita untuk menyerah. Percayalah akan Tuhan, akan penyertaan Roh-Nya yang tidak akan meninggalkan kita semua. Bisa jadi saudara-saudari dalam segala pengalaman, misalnya ketika kita sakit, apalagi berkepanjangan. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, masalah dalam keluarga, masalah di tempat kerja, masalah dengan orang-orang di sekitar kita barangkali. Itu adalah teman-teman sepergaulan, satu circle, bisa jadi itu tetangga, bisa jadi itu adalah teman-teman satu komunitas dan sebagainya. Tidak selalu segala sesuatu berjalan baik dan benar. Kita mendapat inspirasi hari ini supaya tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah. Pribadi-pribadi yang gampang mutung. Pribadi-pribadi yang kemudian katakanlah melarikan diri dari persoalan. Kita belajar dari Paulus dan Silas bersama kawan-kawan mereka untuk justru tetap memuji Tuhan dalam situasi itu. Percayalah saudari-saudara, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, penyertaan Tuhan akan memberi kita peneguhan untuk menjadi pribadi yang terus maju, tidak gampang menyerah, pribadi yang terus memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau menjanjikan Roh Kudus kepada kami yang akan menginsafkan dunia. Kuatkanlah iman kami terlebih ketika harus menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, pergumulan, masalah dan kesulitan dalam hidup kami. Kami selalu percaya akan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus yang akan setia, membimbing, menghibur, menguatkan, dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.